Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Arif Rahman Rosidi, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan melakukan wawancara dengan topik bangkit dari pandemi COVID-19. Saat ini saya sedang bersama Bapak Arif Masudi, Camat Kelakah, Kabupaten Lumajang, selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung saja ya Pak, Bapak bisa ceritakan bagaimana kondisi pandemi COVID-19 secara umum di Kecamatan Kelakah sampai dengan saat ini. Pandemi COVID sebagaimana kita alami mulai muncul di Indonesia awal tahun 2020, termasuk di Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, sekitar pertengahan tahun 2020 sudah ada warga yang terindikasi terkena gejala COVID-19. Jadi mulai pertengahan tahun 2020 sampai saat ini kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Dari awal kita mengikuti langkah atau arahan dari pemerintah pusat terkait dengan penanganan pandemi COVID di Indonesia. Kami ikuti saran dari pemerintah pusat, termasuk kami juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini yang leading sektoral adalah Dinas Kesehatan. Kami bersama-sama dengan Forkopimda Plus, Forkopimda itu terdiri dari pemerintah Kecamatan Kelakah, Komandan Rayon Militer di Kecamatan Kelakah, serta Kepala Polisian Sektor Kelakah serta Kepala Puskesmas Kecamatan Kelakah. Kami melakukan sinergi, berkolaborasi, bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Kecamatan Kelakah. Alhamdulillah di Kecamatan Kelakah selama pandemi COVID ini tidak ada kasus yang menonjol, meskipun seperti di daerah-daerah yang lain ada warga yang meninggal, tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan Satgas COVID di Kecamatan Kelakah menjadi arahan dan himbauan kepada masyarakat juga mengikuti anjuran tersebut. Jadi alhamdulillah COVID semakin lama sampai dengan saat ini sudah mulai terkendali. Ya. Baik Bapak. Kemudian dari awal pandemi 2020 dengan kasus yang menonjol, kemudian ada beberapa yang meninggal walaupun sedikit. Apa sih yang dirasakan warga dengan adanya pandemi COVID-19 ini di Kelakah? COVID ini memang terus terang menjadi kendala dan hambatan di semua sektor. Jadi aktivitas warga sangat-sangat terkendala karena apa? Virus ini penularannya secara cepat. Kemudian dari awal waktu sebelum Omikron, yang varian Omikron itu efeknya memang sangat mematikan. Ini yang menjadi kendala masyarakat untuk melakukan aktivitas. Di samping itu ada pembatasan juga yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten juga, mulai dari PSBB, PPKM dan lain sebagainya. Nah, itu juga bukan berarti kendala itu dalam arti yang negatif di sisi masyarakat, tetapi karena pemerintah menganggap ini yang paling bagus dilakukan dalam rangka pengendalian COVID-19 di Kecamatan Kelakah. Jadi warga mulai awal tahun 2021 itu aktivitasnya sangat turun drastis, sehingga perekonomian di Kelakah hampir lumpuh. Artinya masyarakat Kecamatan Kelakah banyak diam di rumah, tidak beraktivitas di luar, sehingga sektor
sektor swasta yang apa namanya, yang sangat-sangat merasakan kondisi pandemi COVID ini. Jadi di masyarakat aktivitasnya tidak ada, sehingga perekonomian tidak bisa bergerak, sehingga pendapatan masyarakat juga sangat kecil sekali. Ini butuh bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah kita juga sudah melangkah dukungan dari pemerintah pusat, termasuk pemerintah Kabupaten Lumajang. Kita juga beberapa melakukan dengan pemilihan Pak Bupati dan Wakil Bupati, kita melakukan pendampingan, termasuk juga pemberian bantuan kepada warga yang terdampak langsung karena pandemi COVID seperti ini. Misalnya ada kegiatan atau program ngeramu tonggo, yang artinya apabila warga di sekitar yang terkena COVID karena tidak bisa beraktivitas, maka di sana kepedulian tetangganya memberikan bantuan kebutuhan untuk sehari-hari, dan ini sangat-sangat dirasakan manfaatnya oleh warga atau lingkungan yang terdampak dari COVID-19. Baik, Bapak. Kemudian mengenai pandemi COVID-19 tadi yang menjadi kendala, bahkan sampai membuat ekonomi di Kelakah ini hampir lumpuh karena disarankan untuk di rumah saja. Kemudian apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kelakah ini untuk pengendalian COVID-19? Ya, sebagaimana dari arahan pemerintah pusat, kami ikuti mulai dari awal. Dulu ada namanya PSBB, kemudian PPKM terakhir. Jadi kami ikuti semua, meskipun pada awalnya ada penolakan dari masyarakat. Karena apa? Karena dianggap menghambat kegiatan di masyarakat, sehingga warga yang tiap hari bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan income, pendapatan, karena pembatasan tadi tidak mendapatkan itu. Nah, itu salah satu langkah. Kemudian kedua, kami juga melakukan operasi pemakaian masker, tetap terus kita galakkan dan kita lakukan secara bersinergi dengan Forkompimda Plus tadi itu. Termasuk juga kami membatasi kegiatan masyarakat yang di sana ada upaya untuk pengumpulan warga. Jadi kalau di desa masih ada pengajian, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain kami batasi. Pada awalnya memang kami larang sesuai pada saat COVID merebak yang tingkat penyebarannya itu tinggi sekali. Pada saat itu pemerintah melarang, kami juga begitu. Di pemerintah kecamatan kami melarang aktivitas warga khususnya yang berkenaan dengan kegiatan pengumpulan massa. Hampir 2 tahun tidak ada kegiatan, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dibuka. Pemerintah sudah menerapkan melakukan pelonggaran pengetatan terkait dengan pandemi COVID ini. Itu. Ya, kemudian mengenai pelonggaran tadi yang telah dilakukan, itu kan berarti ya saat ini pun COVID-19 sudah terkendali. Nah, apa sih langkah atau upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kelakah untuk membangkitkan sektor perekonomian yang tadinya sempat hampir lumpuh itu, Pak, di Kecamatan Kelakah? Kami bersama-sama dari pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kepala Bupati dan Wakil Bupati mendorong agar supaya perekonomian di Kabupaten Lumajang secara umum dan khususnya di Kecamatan Kelakah untuk mulai bergerak. Jadi mulai bergerak ini dengan apa? Ya kami sudah mulai mengizinkan masyarakat untuk beraktivitas, bukan berarti bebas-bebasnya, tidak, tetap terkendali. Sehingga dengan mulai dilonggarkannya aktivitas masyarakat ini, masyarakat yang awalnya di rumah sudah mulai bisa keluar, sudah mulai bisa bekerja,
yang pedagang sudah mulai bisa menjalankan usaha perdagangannya, yang petani sudah mulai bisa beraktivitas, dan termasuk karyawan-karyawan pabrik sudah mulai bisa masuk kerja. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan sektor terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, untuk bersama-sama memberikan semangat kepada masyarakat, termasuk juga bantuan-bantuan. Jadi mulai bantuan modal usaha, kami terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan bantuan langsung tunai ataupun bantuan yang lain, karena ini menjadi penting untuk kehidupan masyarakat. Kemudian juga kami juga arahkan masyarakat untuk yang usahanya sudah bankable, itu bank untuk memberikan pelonggaran sehingga kredit itu bisa diakses diakses masyarakat secara umum. Kami tak henti-hentinya melakukan pendampingan, sosialisasi untuk membangkitkan usaha-usaha kecil masyarakat, mikro, kecil, sedang, itu untuk tetap bergerak. Jadi yang industri-industri kecil itu sektor rumah-rumahan kami lihat juga sudah mulai bagus bergerak, alhamdulillah, dengan kesadaran masyarakat. Meskipun pergerakan ini sudah dilonggarkan sama pemerintah, tapi kami tetap berupaya bahwa aktivitas masyarakat itu masih dalam koridor terkendali. Artinya mereka melakukan kegiatan itu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Alhamdulillah, pelan-pelan sektor perekonomian di Kecamatan Lakah mulai bangkit. Ya, di samping memang kondisinya sudah mulai bagus, terkendali, memang dilihat dari masyarakat di Kecamatan Lakah ini paling banyak itu petani, pekebun. Nah, dari latar belakang itu otomatis kegiatan mereka sehari-hari, imunitas mereka juga tinggi, terbentuk dari aktivitasnya mereka, sehingga dengan terkendalinya COVID ini, melandainya COVID ini, semakin menguatkan mereka untuk lebih semangat beraktivitas, menggerakkan roda perekonomian di desa maupun di kecamatan. Baik, Pak. Barusan tadi Bapak membahas sedikit tentang imunitas dari warga Kecamatan Kelaka. Terkait itu, bagaimana sih kegiatan atau pelaksanaannya vaksinasi di Kelaka? Apakah terpenuhi semua atau bagaimana? Ya. Persentasenya juga? Kami juga melakukan apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten. Kami melakukan vaksinasi secara serentak. Kami bersama-sama dengan Forkompimda, bantuan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian masyarakatnya sendiri. Jadi mulai vaksinasi dosis 1, dosis kedua, sampai dengan booster kami sudah melakukan, meskipun dengan catatan capaiannya tidak sampai lebih dari 70%. Kenapa kok seperti ini? Karena latar belakang masyarakat tadi itu. Jadi masyarakat itu merasa selama ini mereka kan banyak yang dari pedagang, pekebun, kemudian wira swasta yang banyak bergerak di luar. Jadi secara alami imunitas mereka itu muncul, warga itu. Jadi kenapa kok di Kelakah itu warga yang terindikasi COVID ini tidak banyak seperti daerah lain, karena tadi itu. Jadi imunitas secara alami warga sudah termuncul. Namun demikian, kami tetap melakukan vaksinasi sebagai upaya untuk membentuk kekebalan secara kelompok.
Kami juga melakukan hal-hal sebagai amaran dari pemerintah pusat bahwa pelayanan di kecamatan itu harus menyertakan sertifikat vaksinasi minimal dosis kedua, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan KTP, surat pindah, termasuk pernikahan yang tidak bisa menunjukkan bahwa sudah dilakukan vaksinasi kedua, sementara kami tunda pelayanannya. Bukan berarti kami tidak melayani, tetapi kami tunda, kami arahkan untuk segera melakukan vaksinasi. Dan pada saat ditunjukkan sudah muncul sertifikat minimal dosis kedua, maka apa yang dihak mereka terhadap pelayanan ini kami berikan sepenuhnya. Baik, Pak. Oke, terakhir nih Pak, apa yang diharapkan pemerintah Kecamatan Kelakah agar pandemi tetap terkendali dan kegiatan masyarakat khususnya perekonomian bisa tetap bangkit? Oke, saya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, kemudian langkah-langkah inisiasi untuk menggerakkan perekonomian. Jadi harapan kami terhadap warga masyarakat Kecamatan Kelakah, silakan beraktivitas di luar, tetapi jangan lupakan protokol kesehatan. Karena apa? Karena pandemi ini masih ada. Jadi pemerintah belum merubah atau menetapkan status pandemi ini menjadi endemi. Meskipun kondisi pandemi ini sudah sangat-sangat terkendali, kami harapkan pemerintah jangan lupa bahwa pandemi masih ada. Karena itu protokol kesehatan tetap harus dipenuhi. Masyarakat yang beraktivitas dalam ruangan harus tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Saya harapkan masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis kedua dan ketiga untuk segera melakukan vaksinasi. Puskesmas Kecamatan Kelakah buka 24 jam termasuk hari libur. Jadi di sana kita sudah sediakan fasilitas untuk melakukan vaksinasi di puskesmas maupun kalau di kecamatan di tingkat desa ada puskesmas pembantu sama bidan desa. Silakan warga yang belum melakukan vaksinasi untuk segera berkomunikasi dengan seperti yang saya katakan itu. Hai Bapak, terima kasih kalau itu. Terima kasih telah setia menjadi narasumber dan terima kasih Bapak sudah memberikan informasi-informasi. Ya, sekian wawancara yang pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.